Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lia Yuli Channel. Nah, pagi ini keadaan rumah aku nih super berantakan banget, teman-teman. Jadi semalam aku habis ngerjain beberapa buah, 4 buah lah ya, 4 buah snack bucket untuk perayaan Hari Guru. Dan itu semua mendadak karena aku tiba-tiba pengen bikin aja tanggal 11 itu. Terus kebetulan juga ponakan aku kasih tahu dia mau bikin snack bucket untuk gurunya pas jam 11 juga. Jadi akhirnya aku kerjain malam itu langsung sampai jam 3 baru siap, dan gak sempat beberes karena udah tepar banget ya, udah capek, langsung tidur. Dan sekarang ini waktunya beresin ini semua biar kelihatan agak rapi rumahnya ya, lebih nyaman lah ya. Untuk teman-teman ditonton terus sampai akhir ya. Nah, sebelum disapu aku rapihin dulu ini semuanya yang bersera, aku rapihin dulu, aku simpan di tempatnya lagi. Aku beberes ini udah agak siang ya teman-teman, jadi tadi setelah Pak suami berangkat kerja aku baru mulai beberes untuk beresin ini dulu. Ini di sini kalau jam segini sebenarnya panas banget, tapi ya mau nggak mau ini harus diberesin karena kalau nggak aku yang beresin siapa lagi kan. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Hari Guru, selamat Hari Guru buat teman-teman aku semuanya yang berprofesi sebagai guru. Untuk guru-guru aku tercinta, selamat Hari Guru juga. Terima kasih atas ilmunya dan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Untuk Nenia Sinon, selamat Hari Guru juga. Semoga ilmu yang diberikan selalu berkah dan jadi amal jariah, ladang pahala untuk semuanya. Amin. Nah, sambil beberes aku sedikit cerita nih ngomong-ngomong tentang Hari Guru. Jadi aku kuliah memang jurusan pendidikan, dan aku sempat mengajar juga setelah lulus kuliah di Kota Bogor, kota kelahiran aku. Aku sempat mengajar selama 1 tahun di sana, dan memang banyak suka dukanya pada saat kita menjadi guru ya, apalagi gurunya guru honorer ya. Tapi ya itulah, kita ada rasa kebanggaan tersendiri pada saat kita mengajar dan melihat anak didik kita atau siswa-siswi kita berhasil gitu. Ada rasa kebanggaan tersendiri. Walaupun sekarang aku udah nggak jadi guru lagi, tapi alhamdulillah masih ada beberapa siswa-siswa aku, mantan-mantan siswa aku yang masih ingat, yang ngasih ucapan juga. Terima kasih banyak ya. Nah, aku memang mengajar itu cuma 1 tahun setelah lulus karena satu dan lain hal. Aku resign, kemudian aku melanjutkan pekerjaan lagi, tapi di beda profesi atau di lain bidang, bukan bidang pendidikan lagi, tapi aku pindah pekerjaan di bidang layanan. Aku pindah ke salah satu perusahaan di Kota Bogor sebagai call center. Tapi ya itu tadi, walaupun udah nggak berprofesi sebagai guru, tetap aja kalau setiap hari guru itu aku bawaannya sedikit mellow ya teman-teman, karena gimana pun juga kita pernah ada di posisi itu dan pernah merayakan itu gitu. Nah, untuk teman-teman dan bunda-bunda, ada kesan tersendiri nggak sih dalam memperingati Hari Guru ini? Dulu zaman yang sekolah gitu, ada yang masih diingat nggak gitu? Apa sih pengalaman yang paling berkesan? Siapa sih guru yang paling favorit atau apa gitu ya? Bisa diceritakan di kolom komentar ya. Nah, balik lagi ke video ini, udah hampir selesai nih aku beres-beresinnya. Ini aku mau jemur dulu kursi favoritnya si Non sama favoritnya si Pak suami. Mau aku jemur dulu karena banyak debunya ternyata di bawahnya itu. Jangan salah fokus sama tikarnya ya teman-teman. Ini tikarnya memang udah lama. Ini tikar warisan dari Ninya si Non. Jadi pas waktu dikasih ke kita sih ini tikarnya masih bagus ya, nggak bolong-bolong kayak gini. Tapi setelah ada di rumah kok jadi bolong-bolong. Mungkin karena keseringan dikopek-kopek ini sama si Non, jadi dia lama-kelamaan bolong. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa kebeli karpet yang baru. Amin. Ini lanjut aku sapu-sapu, ternyata banyak juga ini sampahnya, banyak debunya juga. Padahal baru semalam aku ngerjain.
Ternyata sebanyak ini ya ampun. Hari ini asli hari yang melelahkan banget nih teman-teman. Apalagi cuaca di Kota Padang saat ini lagi panas banget. Ini aku sekitar jam 9-an kalau nggak salah, jam 9 menjelang jam 10 ya kayaknya. Panas banget ini asli. Rumah aku di ruang depan ini kan dia atapnya nggak pakai plafon ya teman-teman, jadi langsung ke seng, dan itu terasa banget panasnya. Makanya aku kalau siang itu, kalau udah beberes siang sampai sore lah, jarang ada di ruang sini. Biasanya aku di kamar sama si Non, entah ngerjain apa aku di kamar. Pokoknya semua kegiatan aku lakukan di kamar karena lebih adem. Kalau di sini nih panas banget, dan biasanya kalau udah menjelang sore sekitar jam 4 atau setengah 5 baru aku keluar kamar, mulai lagi aktivitasnya gitu, mulai masak lagi karena Pak suami kan pulangnya sekitar jam 6 dan aku mulai masak itu sekitar jam 5-an. Sore aku masak biasanya. Ada yang samaan juga nggak sih sama aku kalau masak tuh sore-sore? Jadi nanti pas suami pulang tuh masakannya masih hangat, masih enak gitu ya, masih segar kelihatannya. Kalau ada yang samaan bisa bisa komen di kolom komentar ya. Mau nyuci sapunya, ini sapu yang di dalam rumah ya teman-teman, jadi mau aku cuci dulu karena tadi banyak debunya banget. Aku bersihin aja di kayak gini, baru aku jemur. Nah, alhamdulillah udah selesai beres-beres di ruangan depannya. Seperti inilah suasananya setelah dirapihkan, setelah dibereskan. Lumayan lah ya. Ketimbang tadi masih berantakan banget, sekarang udah jauh lebih lumayan dan ya lebih rapi lah kalau kata aku. Nah, inilah rumah kontrakan aku teman-teman, rumah kontrakan yang sederhana, nggak jauh dari kata mewah, tapi alhamdulillah aku sama keluarga nyaman ada di sini. Nah, di dinding-dinding sini ini aku pasang wall decor DIY aku sama foto-foto. Ini foto keluarga suami, terus foto pernikahan waktu di Bogor. Dan nah itu sebelah sana, sebelah kiri itu foto keluarga aku. Nah, setelah beberes tadi, ini sekarang aku mau kasih tips dan triknya untuk mengetahui telur yang kita beli itu masih bagus atau sudah jelek. Nah, ini cara yang pertama itu kita guncang-guncang. Kalau terdengar suara kayak koclak ya, kalau bahasa Sundanya mah itu berarti nggak bagus. Terus kalau kita tekan-tekan seperti tadi dia kuat, nggak pecah, berarti itu masih bagus. Dan kalau kita celupkan seperti ini ke dalam air, si telurnya posisinya tenggelam dan tidur ya, itu berarti telurnya juga masih bagus. Nah, seperti ini berarti masih bagus ya teman-teman. Nah, ini kita lanjutkan lagi untuk ngecek telur yang aku beli semalam. Ini aku guncang-guncang juga, terus aku tekan seperti ini. Kalau dia nggak pecah berarti juga masih bagus. Terus aku rendam di air, dan ternyata yang ini juga bagus. Nah, jadi tips ini atau trik ini untuk mengetahui telurnya masih bagus atau enggak ini aku dapat dari salah seorang teman aku. Dia kasih tahu kalau telur yang bagus tuh seperti ini, terus aku coba praktekkan, dan di sini juga aku coba untuk sharing buat teman-teman atau bunda-bunda yang belum tahu atau lupa ya, mungkin lupa, tapi aku yakin sih mungkin sebenarnya di sini banyak juga yang udah tahu caranya ya, dan di sini aku mencoba untuk mengingatkan kembali aja. Terus kalau telur yang jelek itu kayak gimana sih? Nah, kalau telur yang jelek, pada saat kita guncang-guncang itu terdengar bunyi kayak koclak-koclak itulah, ada bunyinya, itu berarti si telurnya udah nggak bagus atau udah lama. Dan kalau misalkan kita tekan si telurnya pecah, itu berarti ada retak-retak sebelumnya dan itu membuat si telur gampang pecah. Nah, itu juga nggak bagus.
Nah, kalau yang langkah berikutnya, kalau kita celupkan ke dalam air dia mengambang, mengapung, nah itu juga nggak bagus. Dan kalau misalkan dia tenggelam tapi posisi telurnya berdiri, itu sebenarnya juga sudah mulai tidak bagus, tapi masih bisa dimakan atau masih bisa digunakan. Nah, ada lagi tips dan trik yang aku ketahuin kemarin itu, ternyata untuk mengetahui telur itu masih bagus atau enggak bisa digunakan dengan senter. Nah, bisa kita pakai senter handphone ya, pada saat kita mau beli boleh juga kita senter atau kita arahkan ke cahaya matahari. Kalau misalkan ada bayang-bayang telurnya berarti itu nggak bagus, tapi kalau tidak ada bayangan atau dia nggak tembus cahaya berarti itu masih bagus gitu. Tapi balik lagi ya teman-teman, pada saat kita membeli telur di tempat telur atau tempat orang jual telur, itu kita memang harus pandai-pandai juga ya, karena kan nggak mungkin juga kita bawa air ke situ ya. Jadi kita mesti dilihat dulu. Yang pertama kan juga kalau dari kasat mata kan biasanya telur yang warnanya agak kecoklatan seperti ini itu dia udah itu dia bagus ya, dan kita bisa diguncang-guncang aja. Kalau misalkan dia nggak bunyi berarti itu juga bagus gitu. Nah, sekian dulu teman-teman video dari aku kali ini. Terima kasih sudah menemani aku untuk beberes tadi, untuk bersih-bersih, dan udah menyaksikan video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat subscribe, dibantu subscribe ya, karena subscribe dari teman-teman itu sangat berarti buat aku dan buat perkembangan channel aku. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya nanti dapat notifikasi dari video-video terbaru aku. Daun salam, daunnya jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.